Kami perwakilan tingkat 2 Taruna Politeknik Imigrasi wilayah Provinsi Riau, yaitu Welby Ilham Muafak, Ilham Ziko Pratama, dan Bagas Agung Laksono, akan menyampaikan materi mengenai pengawasan dan intelijen keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru. Selamat menyaksikan. Adapun untuk outline dari UAS kali ini itu ada 5, yakni poin-poin utama, pendahuluan, pembahasan, rekomendasi, dan dokumentasi. Langsung saja, untuk yang pertama yaitu poin-poin utama dari kasus ini. Yang pertama, adanya dugaan WNI yang ingin menjadi TKI ilegal. 2. Adanya keteledoran dari pemohon yang diketahui petugas. 3. Wilayah cakupan pengawasan di Kanwil yang cukup luas. 4. Diperlukan informasi yang memadai untuk para pemohon. Lalu yang kelima, kurangnya pengawasan dari pihak Kanwil. Indonesia adalah negara yang menganut paham bahwa hukum yang mengatur tata laksana kehidupan bernegara, yaitu melalui hukum. Dengan demikian, setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat harus berdasarkan atas hukum. Negara hukum seperti ini memerlukan tindakan pengawasan dalam hal menjaga dan melindungi falsafah tujuan dari adanya hukum itu sendiri. Satu perwujudan prinsip tersebut dilaksanakan dalam bidang keimigrasian. Hukum keimigrasian adalah bagian dari ilmu hukum kenegaraan, khususnya merupakan cabang dari hukum administrasi negara. Pengawasan itu diperlukan demi mewujudkan kesejahteraan dan menjaga kedaulatan negara Indonesia yang sudah ditegakkan oleh para pejuang kemerdekaan sebelumnya. Nah, untuk kasus kali ini, pengawasan dilakukan berfokus untuk mengetahui tujuan pemohon pembuatan paspor, apakah ada unsur-unsur berpotensi menjadi TKI ilegal. Kita menganalisis bagaimana proses pencarian target dilakukan secara mengerucut dengan aspek-aspek yang tadi dipaparkan oleh Kasubsidi Pelayanan Dokumen Perjalanan dan juga Kasubsidi Penindakan. Dalam proses pengawasan pada saat ini tetap mengutamakan dan menjalankan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah demi penanganan bersama, apalagi sedang di masa COVID seperti ini. Saat melakukan pengawasan intelijen, pemohon paspor yang menjadi target akan diklasifikasi terlebih dahulu. Poin yang menjadi fokus utama adalah pemohon yang masih dalam lingkup usia produktif bekerja, terlihat didampingi oleh seseorang saat berada di wilayah kantor imigrasi yang mempotensi sebagai calo, memiliki penampilan yang biasa saja, atau terlihat berkumpul dengan beberapa orang sebelum memasuki kantor imigrasi. Adapun laporan hasil temuan awal, yaitu pada saat berada di gudang Kanwil, target terlihat seorang wanita yang dengan membawa berkas. Target memasuki gedung kantor imigrasi. Kemudian pemohon telah melakukan pendaftaran online pada APAPO. Kemudian pemohon ternyata sudah mengisi perdim permohonan paspor. Data yang diberikan telah sesuai dan terverifikasi. Lalu, pemohon akan melakukan penggantian dokumen perjalanan Republik Indonesia hilang atau hapus berlaku. Kemudian pemohon menunjukkan pada paspor wawancara. Pemohon sebelumnya sudah pernah membuat paspor. Kemudian pemohon mengajukan penggantian paspor hilang habis berlaku. Kemudian pemohon ingin melakukan perjalanan ke luar negeri untuk berlibur. Lalu, pemohon telah mengajukan laporan kehilangan ke Polsek Pelayan Kaki terkait pengehilangan barang itu paspor. Pemohon terlihat dengan tenang dan jelas saat dilakukan proses wawancara. Kemudian pemohon dapat menjawab pertanyaan lainnya dengan baik dan benar. Pemohon terverifikasi untuk diberikan paspor penggantian dokumen perjalanan Republik Indonesia hilang habis berlaku. Pemohon bersedia membayar denda atas kehilangan dokumen negara. Dari sini, kita melihat beberapa keadaan pemohon, yaitu pemohon telah dalam menyimpan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor. Kemudian pemohon bersedia dan siap menerima konsekuensi atas keteledoran dan telah memberikan pernyataan yang benar setelah dilakukan wawancara atau masa tenang saat dilakukan wawancara oleh petugas imigrasi. Pemohon bisa saja memiliki tujuan yang lain selain berlibur. Pemohon akhirnya dapat menjawab pertanyaan lainnya dengan benar dan tenang saat petugas mengajukan pertanyaan. Lalu yang terakhir, pemohon tidak terlihat memiliki indikasi menjadi TKI ilegal di luar negeri. Dari kasus ini, kita dapat melihat bahwa solusi yang tepat diberikan yakni petugas imigrasi telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun akan lebih baik jika meminta keterangan lebih lanjut atau menjadi pemohon bagi ke negara yang pergi ke negara Malaysia tentunya. Lalu, banyak pemohon yang belum mengetahui jangka waktu pembuatan paspor. Sebaiknya diberikan informasi lebih pada media sosial kantor imigrasi seperti Instagram, Line, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kemudian, petugas imigrasi pada bagian verifikasi berkas di bagian awal bisa memberikan sedikit penjelasan bahwa waktu ini dibutuhkan untuk pembuatan paspor kepada pemohon agar pemohon dapat mengetahui jumlah waktu yang dibutuhkan apabila ingin pergi ke luar negeri. Adapun dokumentasinya yakni I could take the high road, but I know that I'm going low.
I'm a bandito. Sekian presentasi dari kelompok Taruna tingkat 2 Politeknik Imigrasi Kantor Imigrasi TPI Pekanbaru. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.